Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan rancang bangun alat pemantauan dan pengendalian suhu ruang sholat berbasis IoT menggunakan ESP32 dan disimpan di Firebase. Tuh, nah, pertama-tama kita perkenalan dulu. Saya Muhammad Kripaldi dan di sebelah saya. Saya Muhammad Haris Dirmansyah. Saya M. Sabri Nur Jamal. Dan ada satu lagi teman saya yang tidak dapat hadir yaitu Muhammad Daniel Surya. Nah, baik, kita langsung aja ke latar belakangnya. Pada Haris Dirmansyah, saya persilahkan. Ruang ibadah seperti musola atau masjid merupakan tempat yang digunakan secara rutin oleh masyarakat untuk menjalankan aktivitas spiritual. Oleh karena itu, kenyamanan lingkungan fisik di dalam ruang ibadah sangat penting untuk diperhatikan, termasuk suhu udara yang mempengaruhi kehusuan dalam beribadah. Ruang sholat yang tertutup dan memiliki ventilasi terbatas cenderung mengalami peningkatan suhu, terutama saat digunakan dalam waktu lama atau ketika dipenuhi jamaah. Tanpa adanya peningkatan tanpa adanya sistem pengatur suhu otomatis, kondisi ini dapat menyebabkan rasa gerah, lelah, bahkan menurunkan kualitas ibadah. Seiring dengan perkembangan teknologi Internet of Things atau disingkat IoT, solusi berbagai microcontroller dapat dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan suhu secara otomatis. Salah satu microcontroller yang populer dalam pengembangan sistem IoT adalah ESP32 yang memiliki konektivitas Wi-Fi dan cukup andal dalam memproses data dari sensor. Dalam konteks ini, sensor DHT11 digunakan untuk membaca suhu dan kelembaban, sementara data dikirim ke Firebase real-time database secara real-time. Berdasarkan nilai suhu yang terbaca, ESP32 yang mengaktifkan atau mematikan lampu pemanas secara otomatis melalui relay. Implementasi sistem ini memungkinkan pengelola ruang ibadah untuk melakukan pemantauan suhu tanpa harus hadir langsung di lokasi. Data dapat diakses melalui perangkat seluler atau komputer kapanpun dibutuhkan. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan ruang sholat, tetapi juga merupakan langkah konkret penerapan teknologi cerdas dalam lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk merancang, membangun, dan menguji sistem tersebut agar dapat digunakan sebagai solusi sederhana namun efektif dalam mengelola suhu ruang sholat secara otomatis dan efisien. Jelaskan perancangan sistem. Mulai start ketika sistem dinyalakan, modul ESP32 langsung aktif dan mulai menjalankan program yang telah ditanam di dalamnya. Ini adalah tahap awal dari seluruh proses. Inisiasi komponen. ESP akan terlebih dahulu menginisiasi semua komponen penting. Ia akan menghubungkan diri dengan sensor DHT11 untuk membaca suhu dan kelembaban. Selain itu, ESP32 juga mengaktifkan koneksi Wi-Fi agar dapat mengirimkan data ke Firebase. Pada tahap ini, konfigurasi pin GPIO dan relay juga dipersiapkan. Jika membaca data sensor, setelah komponen siap, SP mulai membaca data suhu dan kelembaban dari sensor DHT11. Nilai ini akan digunakan untuk menentukan tindakan selanjutnya. 4 adalah mengirim data ke Firebase. Data suhu yang terbaca kemudian dikirimkan ke Firebase real-time database secara langsung. Hal ini memungkinkan kita untuk memantau suhu ruangan dari jarak jauh melalui aplikasi atau dashboard Firebase. Setelah pengecekan nilai suhu, sistem kemudian menganalisis suhu yang diperoleh. Jika suhu kurang dari 30 derajat Celcius, maka lampu pemanas akan dinyalakan. Jika suhu mencapai atau melebihi 30 derajat, maka lampu akan dimatikan. Tiga adalah mengontrol relay. Jika suhu tiga, jika, jika suhu kurang dari 30 derajat, relay akan diaktifkan dan lampu pemanas akan menyala untuk menaikkan suhu ruangan. Jika suhu di bawah 30 derajat, relay akan dinonaktifkan dan lampu akan mati untuk mencegah suhu berlebihan. Ketujuh adalah pengulangan loop. Setelah satu siklus selesai, sistem akan menunggu beberapa detik lalu kembali membaca dan sensor dan mengulangi seluruh progres. Dengan cara ini, pemantauan dilakukan secara terus-menerus dan otomatis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang skema sistem. Pada tahapan ini memilih tujuan untuk memberikan bayangan kepada pengguna tentang sistem yang akan kami buat melalui progress
Fortepi agar penggunaan dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam pembuatan sistem monitoring suhu ini. Sistem yang akan dikembangkan dan yang telah dirancang pengguna on-field modeling berikut berikut adalah skema sistem yang dibangun tersebut. Komponen dari koneksi mikrocontroller ESP32 SP digunakan sebagai otak dari sistem, bertugas membaca data suhu dan sensor DHT11 dan mengandalkan relay untuk menyalakan atau mematikan lampu berdasarkan suhu. Sensor DHT11 fungsi mengukur suhu dan kelembaban ruang. Koneksi PCC ke 3.3 pi menyediakan daya GND ke GND ground system out ke pin GPU 4 mengirimkan data suhu ke SP32. Ketiga adalah mode relay. Fungsi mengontrol perangkat listrik lampu berdasarkan sinyal dari ESP32. Relay berfungsi seperti saklar elektronik yang dikendalikan oleh ESP32. Koneksinya PCC ke 3.3 pi, GND ke GND, in ke pin GOP5. Keempat adalah lampu dikendalikan oleh relay. Koneksinya normality oven salah satu kabel lampu COM ke sumber listrik 22 volt. Ketika relay aktif, kontak node dan COM terhubung sehingga arus mengalir dan lampu menyala. Cara kerja sistemnya adalah saat sistem menyalakan ESP32 akan memulai komunikasi dengan sensor DHT untuk membaca suhu ruangan. Jika suhu yang terbaca melebihi batas tertentu, misalnya 30 Celcius, maka ESP akan mengirimkan sinyal ke pin 5 yang akan mengaktifkan relay. Relay akan aktif, relay akan aktif Ak- Relay akan menyalakan lampu sebagai indikator bahwa suhu ruangan sedang tinggi. Jika suhu kembali normal, ESP32 akan mematikan relay dan lampu padam. Sekarang kita di sini akan menampilkan kode webnya untuk HTML yang CSS-nya ini. Lalu di bawah ada kode Arduino Uno. Nah, ini tampilan project kita dan ini tampilan web kita. Kita langsung demo saja. Oke, terima kasih sebelumnya. Ini adalah rangkaian proyekan saya. Ini codingan Arduino Uno. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, ketika suhu di bawah 30 derajat, maka lampu akan menyala untuk menghangatkan si ruangan. Dan ketika suhu di atas 30 derajat, maka si lampu ketika di bawah 30 derajat, maka si lampu akan menyala. Kita lihat di sini. Ditunjukkan bahwasanya suhu di 30,10 dan suhu di bawah 30 harusnya itu menyala. Tuh. Ya, si lampunya menyala. Kita lihat di webnya. Nah, ini data di webnya, suhu 20 derajat sama dengan di Arduino Uno. Serial monitornya 29,50. Tuh, terus turun dengan di sini 29,5. Lalu di Firebase juga di sini sama 12,3 dan itu terus turun supaya si lampu ini nyala dan tetap menghangatkan ruangan. Oke, sekian dari demo saya. Terakhir ialah kesimpulan. Jadi berdasarkan dari hasil pengujian yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pemantauan dan pengendalian suhu ruang itu berbasis SP2 dan Firebase berhasil berfungsi secara otomatis. Lalu, sensor DHT11 mampu membaca suhu dan kelembaban dengan baik serta memicu logika kendali untuk menyalakan atau mematikan lampu pemanas. Lalu Firebase berfungsi untuk media penyimpanan dan pemantauan data suhu secara real time yang dapat diakses dari mana saja. Serta sistem ini mampu bekerja secara mandiri, stabil, dan cocok digunakan untuk ruang ibadah yang membutuhkan pengendalian suhu yang nyaman dan hemat energi. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.